Halo, selamat malam pemirsa Jawa Positif, apa kabar? Saya Dista Nugraha bersama Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Yang sedang banyak diperbincangkan oleh warga Surabaya adalah beasiswa UKT Pemuda Tangguh yang sebelumnya menjadi program dari pemerintah Kota Surabaya. Di tahun 2026 ini akan dirubah skemanya, dirubah juga pola pembayarannya dan bahkan anggarannya juga berubah. Anggarannya memang akan semakin besar, tapi kabarnya ini penerimanya akan menerima lebih kecil karena bermaksud untuk diperluas sehingga lebih banyak yang bisa menerima. Kenapa dirubah? Kabarnya juga karena banyak yang salah sasaran. Bagaimana bisa sebuah program sudah berjalan bertahun-tahun dianggap salah sasaran? Ini akan kami perdalam lagi terkait dengan topik ini pemirsa, namun saya hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Pemerintah Kota Surabaya memangkas bantuan beasiswa pemuda tangguh di perguruan tinggi. Pemkot akan memangkas 3 komponen biaya krusial, mulai dari UKT yang semula dibayar penuh, kini dipatok rata maksimal 2,5 juta rupiah. Uang saku bulanan dipotong dari Rp500.000 menjadi Rp300.000, serta penghapusan bantuan biaya semester sebesar Rp750.000. Kabar ini pun telah dibenarkan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah diverifikasi kepada semua mahasiswa penerima beasiswa pemuda tangguh. Dalam hal ini, Pemkot menemukan ada beberapa data pendapatan orang tua yang dipalsukan. Bahkan mantan Kepala Bapeko Surabaya ini menyebutkan bahwa banyak temuan anak pejabat yang masuk dalam program beasiswa pemuda tangguh. Jadi kita ini melihat, saya harus merubah kapitalis yang ada di Surabaya. Jadi pemuda tangguh ini sejatinya adalah bantuan yang diberikan ke pemerintah itu adalah untuk warga miskin. Tidak boleh dinikmati segelintir orang, terutama orang yang mampu. Maka ketika orang itu orang mampu, maka dia tidak akan saya berikan bantuan. Bantuan akan saya berikan kepada warga miskin terlebih dahulu atau prasejahtera, warga prasejahtera. Setelah itu kalau ada sisa baru kami berikan kepada warga yang mampu. Dari situlah saya meminta untuk BPK melakukan pemeriksaan hal ini di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa ada salah satu faktor perubahan kepala dinas? Karena saya melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala dinas. Kok iso wong sugih DKI bantuan? Ada kewajiban, kata Prof. Nur Hasan itu, untuk membantu orang yang tidak mampu di sekitarnya. Karena itu Prof. Nur Hasan langsung bilang, ada 1.800 anak. Kalau itu masuk kepada keluarga prasejahtera, saya akan turunkan harganya, tetap dibayar oleh pemerintah. Iki sing tak enteni. Kalau ini tidak saya rubah, pemuda tangguh ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dan orang-orang ini pasti akan segelintir orang, maka tidak semuanya. Dan saya harus berani mendobrak ini. Yang ini datanya masuk semua banyak dari Mandiri, sing regane larang. Jadi saya kira kudu bukai. Nah berarti apa? Kalau dia itu masuk di dalam bukan SNPBT, SPNBT, maka dia harusnya memasukkan data orang tuanya itu gajinya berapa. Ini gawe wong miskin. Kita ini hadir pemerintah itu untuk orang yang tidak mampu. Sing mampu yo mbok melakukan gotong royong bayaro. Agar apa? Agar ini kembali ke jalan yang benar. Satu, tidak orang kaya yang masuk. Yang kedua, kalau ingin berprestasi, sampaikan dengan jujur karena awal dimulai dari kejujuran. Kalau sudah tidak jujur di awal, maka akan berantakan di belakang. Beasiswa itu adalah prestasi, tapi prestasinya harus dilihat. Bukan prestasi yang melalui jalur mandiri yang nilainya tinggi. Terus nggak mampu-mampu terus ya apa? Nah itu. Tercatat jumlah penerima beasiswa pada 2024 sebanyak 3.186 orang. Angka tersebut naik menjadi 3.502 orang pada tahun 2025. Tahun ini kuota beasiswa akan ditambah hampir 7 kali lipat, yakni 23.820 orang penerima. Namun penambahan kuota beasiswa mengakibatkan adanya sejumlah pemotongan manfaat bantuan yang diberikan. Kebijakan pemotongan beasiswa pemuda tangguh tercantum dalam Perwali Surabaya nomor 45 tahun 2025 yang mengubah Perwali nomor 135 tahun 2022 tentang tata cara pemberian beasiswa.
Dengan kebijakan baru atas program beasiswa pemuda tangguh yang diluncurkan Pemkot Surabaya pada 14 April 2022 ini menjadi beresiko beban ganda bagi keluarga mahasiswa kurang mampu dan mengancam ketahanan ekonomi rumah tangga mereka. Lantas bagaimanakah nasib mereka yang benar-benar tergolong keluarga miskin? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Kuota penerima ditambah sebabkan beasiswa UKT dipangkas di Surabaya. Ini menjadi topik kami dalam Bincang-Bincang kali ini dan tentu saya tidak sendiri. Di studio sudah hadir bersama saya Pak Akmar Rawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dan Pak Ali Yusa, Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur. Pak Akmar dan Pak Ali Yusa, selamat datang. Assalamualaikum. Kuota ditambah, kabar baik, tapi beasiswa UKT dipangkas nih jadi ada nggak baiknya gitu. Dan ini masih cukup panas di Surabaya, bahkan teman-teman mahasiswa pun juga ingin mengadakan audiensi juga dengan pihak pemerintah Kota Surabaya. Tapi saya buka perbincangannya usai jeda, pemirsa. Tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali dalam Bincang-Bincang. Bicara terkait beasiswa UKT yang ada di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki program beasiswa pemuda tangguh sebelumnya. Tapi di 2026 ada beberapa perubahan. Di satu sisi kuota ditambah, tapi di sisi lain rencananya memang akan ada pengurangan angka. Jadi UKT yang diterima dari mahasiswa yang menerima beasiswa ini akan berada di angka 2,5 juta rupiah. Nah, ini yang dianggap kurang begitu ya, karena sebelumnya bisa di-cover penuh. Saya ke Pak Akmar terlebih dahulu. Ya. Komisi D lagi banyak membahas ini gitu ya, dan mungkin ada banyak persepsi juga, menerima keluhan-keluhan juga mungkin dari mahasiswa. Pak Akmar sendiri melihat sebenarnya bagaimana perubahan ini? Ya, jadi pertemuan dan mahasiswa itu kebetulan barusan kita iringkan juga karena memang permohonan mahasiswa. Jadi memang mereka galau terhadap perubahan ini karena rupanya secara data itu ada sekitar 1.775 mahasiswa yang sudah semester akhir itu angka SPP-nya di atas 2,5. Sedangkan perwali yang baru itu dia mematok 2.500.000 ya. Nah, jadi kami meyakinkan kepada mahasiswa. Jadi memang perubahan ini pemangkasan ini sebenarnya tidak kita pastikan bahwa tidak mengganggu mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak akan menombok dan sebagainya. Khusus yang 1.775 itu, Mas Krista. Jadi tujuannya memang perubahan ini memang untuk memperluas akses pendidikan, khususnya adanya program Pak Wali itu memang ya kita apresiasi juga ya. Karena ini niatnya bagus. Jadi programnya itu adalah 1 sarjana, 1 KK. Jadi untuk kakak-kakak yang masuk dalam keluarga miskin terutama itu memang diharapkan bisa punya 1 sarjana sehingga nanti keluar dari angka kemiskinan. Jadi niatnya bagus ya. Nah, dengan adanya program yang 1 sarjana 1 kakak ini maka anggaran itu diperluas ya. Nah, di mana yang khusus 2026 dengan perwali yang baru itu uang UKT-nya 2,5 juta, kemudian uang sakunya yang harusnya 500 jadi 300 dan tidak ada uang penunjang. Uang penunjang tuh biasanya dulu dapat 700. Jadi yang dikeluhkan mahasiswa ternyata bukan uang penunjang dan uang saku. Jadi dia tuh khawatir uang SPP yang ada UKT-nya 5 juta, ada yang 9 juta. Nah, itu takutnya dia nggak bisa menuhin gitu ya. Mereka memang kita paham sekali. Jadi mereka ada yang orang tuanya bekerja sebagai yang pendapatannya di bawah gitu ya, dan mereka masuk dalam Gakin dan Pragakin. Nah, ini yang betul-betul harus kita pastikan bahwa pemerintah kota itu yang mengkomunikasikan ke kampus-kampus. Jadi ada sekitar 15 perguruan tinggi negeri. Dulu kan mereka ini masih negeri semua. Betul, semua di PTN ya? PTN ya, ada 15 PTN ini yang harus dikomunikasikan oleh pemerintah kota. Dan kami meyakinkan pemerintah kota agar mereka tidak menombok
atau menalangi dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu disanggupi oleh pemerintah kota dan barusan tadi kita hiringkan dan alhamdulillah seperti Unair, kemudian ITS, kemudian UNESA dan ada beberapa yang masih berhitung. Tapi yang sudah pasti mereka mendowngrade. Jadi ada yang 5 juta jadi 2,5. Nah, tapi ini kita tegur juga pemerintah kota karena ini kan akan mengganggu proses kampus-kampus juga kan, kampus juga akan merugi di situ ya. Tapi alhamdulillah komunikasi mereka lancar dan kami berterima kasih kepada pemerintah kota khususnya kampus-kampus yang bekerja sama ini mau mendowngrade siswa-siswa yang UKT-nya di atas 2,5 menjadi 2,5 seperti itu. Jadi kita pastikan pemangkasan itu ada, tetapi itu semuanya tanggung jawab pemerintah kota, bukan tidak dibebankan ke mahasiswa. Bahwa nanti ada selisihnya itu pemerintah kota yang akan memiliki strategi untuk menutupi itu, termasuk juga melobi pihak kampus. Nanti ujung-ujungnya ini Mas Ista, jadi ujung-ujungnya kami akan mem-PAK. Jadi perubahan anggaran ketika itu tidak terjadi, tidak bisa ya. Tapi alhamdulillah itu bisa dengan hitung-hitungan anggaran ya yang ada seperti meskipun kayaknya belum 100% ya? Belum 100%, masih ada beberapa PTN dengan jumlah mahasiswa yang tidak banyak. Yang krusial itu yang UNESA karena ada 1.800 di sana. Nah itu ada sekitar hampir 1.000-an yang UKT-nya di atas di atas, dan kalau tidak salah tadi kita diskusi UNESA itu lumayan memangkas 4,5 miliar. Oke. Dan ini kita berterima kasih sekali kepada UNESA yang mampu demi mengangkat derajat anak-anak yang miskin dan pramiskin ini bisa mudah-mudahan bisa lancar dia satunya. Saling dukung lah ya. Iya. Tapi Pak Ali Yusan melihat atau bisa diganti dengan substitusi project lain untuk UNESA. Akankah gitu ya. Tapi Pak Ali Yusan melihat kebijakan-kebijakan ini dari yang tadinya konsepnya pemuda tangguh, mahasiswa di PTN mendapatkan beasiswa UKT ini, lalu sekarang berubah konsep bisa PTN, bisa PTS. Sebenarnya kalau Pak Ali Yusan melihat gimana nih? Iya, menarik kalau bisa PTS ya, karena selama ini sebetulnya masyarakat miskin yang jumlahnya cukup banyak. Tadi disebutkan di VT-nya Pak Wali ada 3.000 di VT tadi disebutkan oleh Pak Wali ada 3.000 sekian masyarakat miskin, gitu. Iya kan? Jadi bukan seperti angka yang kita dapat selama ini. Ternyata Pak Wali nyebut real tadi kalimatnya pengakuan ada sekian ribu mahasiswa miskin, orang tuanya miskin tidak mampu dan harus dibantu lewat beasiswa pemuda tangguh. Itu pernyataan real. Dan saya sangat kaget, ternyata beda dengan data jumlah masyarakat miskin di kota Surabaya. Lebih tinggi yang disebut Pak Ali. Ini bercandaan. Nah, terus, ini kritisnya. Terus yang kedua, bagusnya memang ada swasta dan negeri. Nah, yang di swasta ini juga akan jadi beban karena biaya SPP di swasta nggak ada di angka 2,5. Perlu kerjasama dengan universitas swasta untuk bisa memangkas biaya pendidikannya hingga sampai ke angka 2,5 juta. 2,5 juta ini juga nggak lazim sebetulnya jika biaya pendidikan di swasta yang memang jauh lebih berat karena tidak ada biaya dari bantuan dari negara. Kecuali ya, kalau yang PTN-nya PTNBH tetap dapat bantuan dari negara, tapi dia dengan usahanya bisa mampu membiayai kampusnya sehingga ketika UNESA dipotong 4,5 miliar tadi, ya buat UNESA oke saja, asal ada proyek lain dari pemerintah kota mungkin yang bisa saja yang menutupi ini. Karena PTNBH ya. Karena UNESA sudah jadi PTNBH. Nah, tapi bagaimana dengan kampus negeri lainnya? Bagaimana anak-anak miskin yang kuliah di fakultas kedokteran? Apakah dia tetap bisa dapat ini 2,5 juta? Karena nggak mungkin biaya fakultas kedokteran 2,5 juta. Jauh ya, sangat jauh. Terus jauh kenyataannya. Sarana pendukung ketika hilang, ketika dia kuliah di universitas jurusan-jurusan yang membutuhkan sarana pendukung lebih, seperti di multimedia, desain komunikasi visual, informatika yang butuh perangkat belajar lebih, spesifikasinya lebih, spesifikasi komputernya butuh lebih dan tidak akan mampu dia untuk bisa beli atau nyicil minimal dari uang yang dia dapat sebelumnya. Ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah kota. Tidak hanya sekedar berhenti 2,5 juta, sebarannya lebih baik. Selama pelaksanaan di PTN juga unik karena yang dikerjakan sama kan waktu itu 15 PTN. Padahal banyak anak-anak yang kurang mampu dapat PTN-nya tidak yang bekerja sama dengan pemerintah kota. Ada beberapa anak yang tidak mampu ketika dia diterima di
sekolah kedinasan yang harus bayar juga, itu akhirnya nggak bisa dapat. Padahal dia berangkat dari keluarga mampu. Sekolah dinasannya juga bagus juga, seperti Politeknik PU, pekerjaan umum, sekolah-sekolah kedinasan itu juga nggak dapat. Kan padahal cukup tinggi juga biaya asramanya mereka, walaupun ini tidak didukung juga. Kemudian universitas negeri yang berada di luar pulau, itu juga hampir-hampir nggak didukung juga, sehingga tidak bisa dapat juga, padahal biayanya juga tinggi. Kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain, semacam seperti Kutai Kertanegara, setiap mahasiswa yang kuliah keluar kotanya, itu 100% dibiayai sama daerahnya malah. Nah ini kan juga bisa seharusnya dengan PAD yang ya kurang lebih 11-12 lah. Walaupun jumlah penduduknya juga kita jauh lebih banyak. Kita kan harus jujur ya. Dan itu ya itu tadi bantuan yang diberikan oleh pemerintah kotanya itu jauh lebih bermanfaat. Perlu strategi lain semisal, dan fokusnya kepada universitas swasta, karena anak-anak yang miskin ini sebetulnya juga dapat kesempatan kuliah di perguruan tinggi negeri, effortnya juga effortnya sangat besar. Yang keterima di perguruan tinggi negeri punya akses belajar yang lebih banyak. Dia bisa ikut LBB, bimbel, dan lain sebagainya. Sementara itu kan harus dipetakan. Saya pikir yang di swasta mana yang didukung itu juga harus dipetakan juga. Jangan sampai anak-anak ini sekedar masuk ke jurusan-jurusan yang sebetulnya ruang kerjanya juga nggak banyak, nggak luas. Nah, saya pikir pendampingannya justru dimulai sejak dia masih di bangku SMA. Anak-anak yang eligible tapi tidak bisa keterima di universitas negeri atau dia tidak bisa melanjutkan di mana, itu harusnya bisa dijadikan data pendukung untuk disupport atau diintervensi oleh pemerintah Kota Surabaya. Karena sejak dari sekolah sebenarnya sudah ada data begitu ya, termasuk data eligible ini yang sebenarnya bisa diolah oleh pemerintah Kota Surabaya. Baik, karena memang judulnya beasiswa yang tadinya bisa dibiayai penuh secara UKT-nya, tapi sekarang menjadi kalau bahasa saya mungkin apakah ini bisa dikatakan subsidi begitu ya. Usai jeda kami lanjutkan lagi pemirsa. Kembali dalam bincang-bincang, pemirsa membahas perubahan skema begitu ya, beasiswa untuk mahasiswa di warga Surabaya yang memang berhak menerima untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Saya kembali ke Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya, Pak Akmar. Kalau skemanya ini akan ada penerima yang baru gitu ya, tapi beasiswa yang lama ini kan apakah berhenti atau akan tetap dilanjutkan akhirnya? Ya, jadi sudah disepakati. Untuk beasiswa yang lama itu sejak 2022 ya, mereka sekarang semester akhir. Nah itu tetap harus dilanjutkan, jadi sampai lulus. Nah cuma nanti ada downgrade dari kampus-kampus yang awalnya ada yang 4 juta, 5 juta, bahkan 9 juta, itu dipukul rata menjadi 2,5. Nah jadi itu dengan konsekuensinya nanti pemerintah kota harus memantau. Jadi jangan sampai mahasiswa ini kayak kemarin mereka galau kan, ada yang belum bisa registrasi dan sebagainya. Sekarang insya Allah jadi yang sudah untuk registrasi sudah clear semua, tinggal nanti yang ada beberapa kampus yang masih berhitung. Ya, karena ini bertepatan momentumnya dengan masuk semester baru nih, Pak Akmar ya. Betul. Nah, ketika tadi dikatakan bahwa memang akan ada begitu banyak mahasiswa yang tadinya sudah menerima beasiswa UKT penuh, lalu akan berubah begitu ya. Ketika memang kondisinya seperti ini, yakinkah program yang sekarang berjalan dengan 2,5 jutanya itu bisa menyebar sebegitu banyak? Karena targetnya kan cukup banyak juga ini. 23.000. Karena anggarannya kan juga ditambah. Sebenarnya anggarannya ditambah, bukan? Anggarannya ditambah. Jadi 192 miliar. Jadi untuk 23.820 kuota. Jadi prinsipnya memang yang pertama yaitu tidak mengganggu beasiswa yang lama, ada sekitar 1771 mahasiswa itu jangan sampai mereka putus sekolah, pinjaman online dan sebagainya itu semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota ya. Nah kemudian untuk yang sisanya, jadi kalau kita lihat itu tahun 2025 kemarin dengan
skema perwali yang akan diadakan itu sudah ada 14.000 yang mendaftar. Cuma tahun 2025 September kemarin itu ada yang diterima sekitar 2.900-an. Nah, jadi kan kalau ditambah dengan yang lama ada existing itu ada 5.900-an. Nah, kemudian jadi pertanyaan nih dengan kota 23.820 itu ambil di mana? Jadi memang rupanya pemerintah kota sudah melakukan prediksi. Jadi pertama ya, jadi karena beasiswa pemuda tangguh ini kan atau saya bilang bantuan yang sekarang di bantuan ini kan tidak seperti beasiswa yang lain harus mulai dari semester 1. Jadi bisa di tengah-tengah semester. Nah, kemudian dengan penambahan perguruan ada sekitar 29 perguruan tinggi swasta, itu ada data yang mahasiswa yang masuk Gakin dan Pragakin yang di Desil 1 sampai Desil 5 ini ada yang mereka telat membayar, ada tunggaan dan sebagainya itu nanti diikutkan. Jangan sampai DO karena kasus memang ada beberapa mahasiswa di perguruan tinggi swasta itu yang mereka memang DO karena tidak mampu membayar. Nah, ini yang jadi sasaran itu diprediksi kurang lebih sekitar 3.000 sampai 5.000-an di 29 PTS. Nah, kemudian di kelas 3 SMA negeri dan swasta dari Desil 1 sampai 5 itu ada sekitar 5.000-an ya. Ada 5.000-an. Kemudian nanti di Perwali itu ada juga ketika Desil 1 sampai 5 itu sudah tercukupi semua, nanti tidak menutup kemungkinan yang Desil 6-7. Nah ini tapi di prioritasnya tetap yang Gakin dan Pragakin. Ya. Kemudian 6-7 yang misalnya tadi kedokteran ya, SPP-nya 26 juta per semester. Nanti dia dapat 2,5 tuh bantuan. Tetapi sisanya mereka menganukan sendiri, melunasi sisanya. Jadi bisa tidak menutup kemungkinan yang itu. Nah ini diprediksi memang kemudian ada lagi yang jadi nanti insya Allah nanti kurang lebih 23 itu insya Allah di tahun 2026 ini akan terpenuhi ya dengan anggaran 192 miliar itu. Jadi memang Desil 1 sampai Desil 5 memang menjadi prioritas utama. Kalau bisa semua memang ada di kategori itu harus mendapatkan. Ketika memang masih ada kuota lanjutannya berarti Desil 6 atau 27 bisa. Ketika itu sudah selesai semua baru nanti bisa masuk tuh Desil 6, 7, 8, kalau 10 akhirnya. Jadi mampu Desil 6 mungkin ya. Jadi terutama yang ini mungkin yang mahasiswa yang pas-pasan, orang tuanya pas-pasan, dia ada di kuliah kedokteran dan sebagainya. Ketika dia mampu tapi kekurangan, nah itu nanti 2,5 itu diarahkan ke situ, sisanya dia tetap ini. Dan bahkan diarahkan mereka nanti bisa mencari beasiswa-beasiswa yang lain. Nah, itu. Baik, karena memang seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Akmar, memang anggarannya ditambah dari yang tahun 2025 ke 2026 berlipat ganda begitu ya Pak Akmar. Dan ini memang harus dilihat betul kejelian untuk bisa mendapatkan beasiswa ini atau disebarkan secara tepat sasaran. Saya harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih bersama dengan Pak Akmar Rawita Kadir, Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya, dan Pak Ali Yusa, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur. Saya ke Pak Ali terlebih dahulu. Pak Ali, kalau melihat perubahan konsep ini dan ada kegelisahan dari teman-teman mahasiswa dengan konsep yang disebutkan Pak Akmar tadi bahwa akan ada upaya-upaya ini, optimis nggak ini bisa tertutupi? Untuk menutupi jumlah siswanya yang terbayarkan, yang menerima manfaat, optimis. Karena mudah. Kenapa mudahnya? Satu, kita cuma tinggal minta tolong kepada lembaga masyarakat, semacam LPMK, untuk mendata siapa sih siswa yang wajib atau
pantas mendapatkan bantuan ini. Saya nggak nyebut beasiswa karena ternyata Pak apapun juga Bahasanya sudah menjadi bantuan gitu ya. pendidikannya bantuan. Bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan. Nanti kalau bilang beasiswa nanti pada pusing semua. Karena ternyata tidak ada bantuan yang sebetulnya sangat support. Kalau biaya kuliah mungkin karena tahunan ya. Beratnya kan cuma di semesteran, karena semesteran beratnya mungkin di setiap 6 bulan. Padahal kalau kemudian dibagi per 6 bulan, biaya perkuliahan anak itu yang 6 juta itu kan ternyata nggak lebih dari 150.000 per bulan. Kan gitu kan, kayak 6 HA. Nah kayak gitu-gitunya 1,5 juta per bulan. Nah yang kayak gini-gini yang kadang nggak dihitung oleh orang tua ya. Tapi bagaimana ini bisa menyasar ke warga kota yang miskin, dan miskinnya ternyata cukup banyak peningkatannya. Terbukti tadi dari statementnya Pak Wali. Lagi-lagi saya ngingin dia. Range-nya besar, dari desi 1 sampai desi 5 kata Pak Akbar begitu ya. Oke. Itu ya paling tidak ketika untuk rekrutmen siapa yang bisa memperoleh bantuan, itu seharusnya Dinas Disputorapar itu juga bisa mengajak lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, mulai dari LPMK, kemudian kader Surabaya Hebat untuk mendata ulang siapa sih warga yang dapat, tidak hanya sekedar dari masuknya usulan tersebut langsung ke dinas. Pemanfaatan lembaga pemerintahan ini akan sangat bermanfaat sebetulnya untuk pemerintah kota, untuk siapa yang bisa dapat. Terus yang kedua, sebetulnya kalau tadi idenya tadi adalah meningkatkan IPM Kota Surabaya yang masih nomor 13-12 se-Indonesia. Kalau se-Jawa Timur nomor 1. Nggak ada lawan, tapi kalau per-Indonesia lawannya banyak. Dan ternyata nggak 10 besar ya? 10 besar. Nah, itu yang jadi harus patokan yang harus dilihat. Nah, harusnya pemerintah Kota Surabaya mulai menyasar lebih fokus kepada gender wanita. Gender wanita tadi diberitahukan bahwa ternyata ini juga bisa tidak hanya yang mau kuliah, tapi mau mengambil ke lembaga pendidikan profesional, semacam kursus pendek, jangka pendek, kursus untuk peningkatan skill, kompetensinya sesuai dengan KKNI level 2 dan level 3 ke atas. Nah ini yang harusnya bisa disupport. Sehingga ketika wanita sebagai faktor pembilang dalam dimensi pendidikan, gender, dan dimensi pendidikan pada IPM, ini bisa disupport, maka sebetulnya IKU dari wali kota akan meningkat. Nah, saya pikir proses ininya juga, proses bagaimana memilih atau siapa yang berhak mendapatkan itu bisa mengajak lembaga-lembaga masyarakat ya. Oke. Dan lembaga masyarakat itu sebenarnya juga dibentuk untuk itu kan. Pemberdayaannya harus bisa dilakukan. Lalu bagaimana dengan yang program yang kemarin sudah menerima, sudah berjalan, tapi akhirnya kasihan harus langsung dipotong, kasihan. Karena dia akhirnya nggak dapat 700.000-nya itu. Iya, itu tunjangnya. Padahal 700.000 itu bisa jadi sama dia dibuat cicilan beli laptop, yang bisa buat bekerja. Dengan penyelesaian strategi seperti melobi pihak kampus, dan akhirnya pihak kampus pun juga ikut menjadi bagian dari program ini juga. Akankah itu bisa terselesaikan? Karena kan jumlahnya juga besar dan anggarannya juga besar gitu. Iya, kampus mungkin bisa jadi solusi untuk memberi ada sebuah program yang sebetulnya menarik. Programnya itu adalah program bagaimana mahasiswa yang terlibat, yang memperoleh beasiswa itu diberdayakan oleh pemerintah kota untuk memperoleh penghasilan tambahan atas kehilangnya manfaat yang dia peroleh, 700.000-nya itu. Potensi mereka pasti ada di semester akhir, tadi diungkapkan, karena ini programnya dari 2022. Kalau yang dia 4 tahun, ya dari 2022, berarti kan dia sudah semester 6 sekarang. Betul. 78 ya? Iya. 78-nya besok. Iya. Jadi secara kompetensi anaknya juga sudah cukup mampu dengan keilmuannya. Nah ini mungkin bisa disasar untuk kemudian jadi, ya ada 3 dunia kerja, berwirausaha, kemudian ikut bekerja atau dia magang. Nah proses magang ini ada banyak, ada plasma, proyek-proyek plasma wirausaha, plasma ini yang harus disiapkan juga oleh pemerintah kota untuk agar ya paling tidak 700.000-nya bisa didapat penggantinya, karena bagaimanapun juga memang saat kemarin dengar pendapat mungkin para mahasiswanya nggak ngitung, pokoknya kuliahnya beres, selama ini dia dibantu sama orang tua selesai, ya udah deh gitu kan. Tapi ketika ini berjalan, saya yakin kebutuhan mahasiswa akan akses buku, akses lain-lainnya itu juga pasti akan sangat besar. Akan terasa juga akhirnya. Akan terasa juga.
Pak Akmar, kalau tadi memang dikatakan bahwa ya akan ada cara-cara tertentu lah ya untuk meredam kegelisahan dari mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa pemuda tangguh sebelumnya supaya mereka bisa tetap terpenuhi kebutuhannya, kuliahnya juga bisa tetap dibayarkan UKT-nya. Tapi kan permasalahan ini berubah kabarnya karena ada kebocoran lah begitu, karena ke orang-orang yang sebenarnya mampu tapi juga bisa menerima. Nah, apakah ini nanti semua atau diseleksi lagi gitu untuk ke orang-orang dengan kategori atau mahasiswa dengan kategori khusus yang bisa dilanjutkan untuk upaya-upaya ini gitu? Ya, jadi ya kebocoran itu ya juga ini ya. Jadi memang dahulu waktu 2022 itu kebetulan saya ikut rapat-rapat di situ. Jadi memang tidak secara eksplisit untuk melarang gitu ya. Jadi kayak mandiri itu memang tidak ada. Jadi sebenarnya kalau saya bilang kebocoran nggak juga ya? Nggak juga, tapi ya memang ya selayaknya memang kalau untuk beasiswa ya memang yang memang miskin dan pramiskin ya. Makanya mungkin ada evaluasi di dalamnya. Nah jadi untuk supaya apa tadi itu? Mereka apakah yang mereka tadinya dapat dari keluarga yang cukup mampu juga akan diupayakan untuk tetap mendapatkan bantuan dari pihak kampus misalnya? Iya, jadi ketika mereka sudah tidak dianu lagi ya. Ini kan banyak cara-cara supaya nanti dia itu tadi usulan-usulannya Pak Ali ya. Jadi seperti ada karena syarat untuk beasiswa kan sudah tidak harus di situ. Jadi dia boleh karena dia namanya sudah dirubah jadi bantuan, jadi dia boleh menerima beasiswa lain. Itu juga nanti dibantu oleh kampus. Nah kemudian tadi itu ada ini Pemkot juga sudah mulai mengajak mereka, jadi mereka punya perkumpulan tuh ya. Jadi mulai mengajak, mengarahkan tadi Pak. Jadi mengarahkan ada magang, kursus, ada kemudian tempat-tempat pekerjaan yang ada itu sudah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Dan yang paling penting sekarang itu memang ada sistem satu data ya, ada DTSEN di mana sistem ini dipusatkan, informasinya dibuka di Diskominfo, tetapi pengelola datanya itu ada di Dinsos. Nah, itu yang digunakan oleh setiap dinas ya, khususnya ini yang Dinas Kepemudaan ini. Jadi sehingga ketika ada mahasiswa yang dia itu mampu dan sebagainya itu langsung terkat. Jadi itu kan ada kelihatan. Kalau miskin itu kan ada di desil 1 ya. Kemudian pramiskin itu 2, 3, 4 sampai 5. Nah, jadi ketika dia sudah masuk di 1 sampai 5 itu dia terdata. Cuma memang nanti diprioritaskan yang 1 dulu. Dan kemudian setelah itu kan tim verifikasi pasti mensurvei. Mensurvei. Jadi tidak ada lagi yang dibilang bocor atau enggak ya, karena memang tidak disalahkan. Memang tidak didetilkan di sana. Didetilkan. Gitu ya? Jadi masih dibolehkan, bahkan yang mandiri pun tidak dipersyaratkan di situ tidak boleh. Jadi ya itu memang ya karena hasil evaluasi, kemudian dan juga memang ini bagus. Jadi ketika banyak drop out di perguruan tinggi swasta, ketika tidak mampu membayar dan sebagainya, ini memperluas akses pendidikan di khususnya S1 ini sangat baik ya menurut kami. Sehingga nanti mudah-mudahan di angka 23.000 ini di tahun 2026 terserap semua. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Jadi bukan yang miskin saja, tetapi yang pramiskin juga di desil. Karena apa? Pramiskin ini desil rentan mereka. Ketika mereka ada gangguan sedikit di keluarga, itu mereka bisa terjun tuh dari 5 ke 1, dari 4 ke 1 gitu. Jadi meningkatkan angka kemiskinan. Dan itu ada 23.000 ya? Iya, 23.000 dari lebih yang sampai desil 5 ya. Yang dibantu cuma 23.000 sebetulnya. Iya. Bisa jadi lebih gitu ya. Itulah bicara tentang data, memang data harus menjadi patokan utama ya, Pak Akmar ya. Karena memang based on data ini menjadi penting supaya anggaran yang cukup besar bisa tepat sasaran dan tidak lagi belajar dari yang kemarin-kemarin, supaya beasiswa atau bantuan biaya pendidikan ini juga bisa dirasakan lebih banyak yang menerima manfaat ini dan nggak lagi orang yang mampu tapi justru terbantu begitu. Ini menjadi kunci juga bagaimana nurani dari setiap penerima ini juga harus bisa memberikan kejujuran di sana. Usai jeda pemirsa, kami lanjutkan lagi dalam bincang-bincang.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Bincang-Bincang. Masih membahas terkait dengan beasiswa atau bantuan pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Saya ke Pak Aliusa kembali, Pak Aliusa. Sebenarnya oke lah kalau memang nanti 2026 ini akan berganti konsepnya begitu menjadi bantuan pendidikan ini. Tapi apakah nggak bisa gitu pemerintah Kota Surabaya ini menurut Pak Ali memberikan memang bantuan UKT itu penuh gratis gitu untuk mereka yang benar-benar tidak mampu gitu karena kan biaya kuliahnya kan juga macam-macam. Kan bukan berarti mahasiswa dari keluarga miskin ini nggak boleh kuliah yang berbiaya mahal seperti misalnya kedokteran seperti itu. Gimana ini solusinya? Jadi gini, kalau di universitas swasta di Surabaya, biaya pendidikannya per semester itu berkisar di angka 4 juta. Di PTS ya. PTS itu 4 juta ke atas. Kemudian uang gedungnya pasti di atas 10 juta. Nah, dengan begitu bantuan ini untuk kawan-kawan yang berkuliah di PTS ya cukup membantu meskipun tidak akan bisa mengurangi beban kuliahnya juga. Jadi ini adalah sebaran yang bisa didapat atau intervensi pada skala tapi dia bisa nolong. Harus saya berpikir perlu diskresi bagi warga tidak mampu, yang benar-benar tidak mampu, untuk bisa mendapatkan utuh sebetulnya, utuh bantuan kuliah. Apa saja persyaratnya? Saya pikir ketika dia menjadi anak yatim piatu, saya pikir itu bisa dapat utuh bantuannya. Kemudian dia berasal dari wilayah yang slum area di Surabaya. Agar apa? Agar dia bisa keluar atau pindah dari slum area tersebut. Warga-warga pesisir kota di Surabaya, pesisir kota Surabaya ini kan penyumbang terbesar IPM terendah, karena skornya ada di 78 sampai 80 di kelurahan-kelurahan. Ini juga seharusnya menjadi tinjauan khusus terhadap warga kota Surabaya untuk diintervensi dengan bukan sekedar bantuan, tapi betul-betul full beasiswa. Gitu ya. Jadi tidak kaku sebetulnya. Ini akan jauh lebih membaik untuk program kota Surabaya. Ketika dia juga tidak mampu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Ketika mereka mampu mengakses pendidikan di perguruan tinggi negeri yang banyak lebih baik daripada di swasta ya. Nah ini pun juga mereka juga harus butuh bantuan karena terus terang biasanya karena ya gegar budaya ketika masuk ke suatu perguruan tinggi yang mereka dilihat lingkungannya cukup baik, banyak anak-anak yang kemudian terjerumus ke tindakan-tindakan yang melanggar hukum, misalnya menjadi joki pada UTBK dan lain sebagainya. Ini kan juga harus kita jaga, jangan sampai anak-anak cerdas kita yang kemampuan sosialnya juga nggak bagus, masih di level 1 sampai 5 tersebut. Nah ini juga harus dibantu. Saya pikir memberi beasiswa dengan bijak pada orang-orang tertentu, anak-anak tertentu. Saya fokusnya tentu masyarakat pesisir, slum area, dan wanita, karena itu adalah elemen-elemen dalam meningkatkan dimensi pendidikan pada indeks pembangunan manusia yang sebetulnya itu jadi IKU-nya Pak Wali. Saya pikir itu juga harus dilaksanakan, tidak hanya sekedar sebaran dan target jumlah 3.600 karena nanti akan kelihatan jumlah warga miskin kota Surabaya sebetulnya. Saya ke Pak Anwar kalau gitu. Dengan anggaran yang sebegitu besar, hampir 200 miliar ya. 192 ya. Betul. Tidak bisakah misalnya di situ juga dipikirkan konsep memang akhirnya memberikan beasiswa penuh untuk mungkin sebagian kecil lah yang benar-benar dari keluarga miskin untuk benar-benar mendapatkan beasiswa penuh, bukan sekedar bantuan untuk pendidikan, Pak. Iya, jadi kalau lihat konsepnya, jadi Pemkot ini rupanya itu memflatkan UKT. Jadi dia mensurvei, jadi dari sekian perguruan tinggi yang ada yang dipakai itu ada 17.000 mensurvei itu rata-rata, tapi yang di negeri nih ya, rata-rata berapa sih SPP penuh setiap semesternya. Nah, ketemulah 2,5 itu. Nah, jadi makanya mereka berkoordinasi lebih lanjut, khususnya yang baru mungkin tidak ada masalah ya, karena dengan 2,5 itu nanti dia bisa ini. Dapat beasiswa yang lain. Jadi ada istilahnya tuh ada perlakuan khusus untuk sudah ada MOU untuk yang dikerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Jadi ketika misalnya SPP di satu tempat 2 juta, 3 juta gitu ya, nanti anak ini bisa masuk di situ dengan SPP yang sudah MOU dengan Pemkot seperti itu. Jadi itu bisa jadi beasiswa penuh. Nah, kemudian
bahkan yang nanti yang 5 juta dan sebagainya itu nanti bisa. Nah memang jadi kekhawatiran kami juga, jadi khususnya begini. Tapi alhamdulillah ya itu tadi kita akan melihat respon kampus-kampus yang dimana mereka menyetujui angka flat MOU dengan pemerintah Kota Surabaya untuk bantuan yang ada ini flat di 2,5. Jadi walaupun nanti itu, karena ini kan yang gakin dan pragakin ya. Jadi ketika mungkin jadi ada yang fakultas kedokteran itu kan ada uang gedungnya banyak. Nah ini karena dia gakin uang gedungnya itu bisa 0 dan itu ada. Dan itu ada beberapa yang bisa dibantu di situ. Nah kemudian tinggal berkomunikasi untuk biaya SPP-nya apakah bisa dibantu 2,5 flat. Nah itu yang peran pemerintah kota itu sangat betul-betul di masif dan harus dikuatkan. Posisi tawarnya pemerintah sebetulnya cukup kuat. Nah, yaitu. Posisi tawar pemerintah cukup kuat sebetulnya, Mas. Ketika pemerintah bernego dengan perguruan tinggi berbadan hukum. Karena nanti ya bisa diganti aja. Iya kan? Iya, betul. Bicara bisnis kan begitu ya. Bahwa perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum ini bisa menawarkan, oke, aku potong sekian miliar pendapatanku seperti ini dan seperti ini, akhirnya bisa pemerintah kota mengintervensi karena ada di kota Surabaya. Tapi ini juga jadi beban berat bagi PTN yang belum BH di Surabaya karena saya tahu ada banyak siswa juga di PTN yang belum ber-BH ini yang berbadan hukum di kota Surabaya. Ini yang jadi mungkin posisi tawarnya mereka akhirnya berat. Karena kalau yang berbadan hukum oke diganti project selesai sebetulnya. Jadi makanya kan Perwali ini berubah ketika basisnya di tahun 2022 sampai 2020 itu basisnya dia prestasi dengan memprioritaskan miskin. Nah ini dibalik. Dibalik bahwa yang sekarang 2026 itu basisnya itu adalah miskin. Nah kemudian yang prestasi layer berikutnya di prestasinya gitu dengan ya. desil-desil yang lebih besar 6, 7 dan seterusnya seperti itu. Sebenarnya kalau bicara tentang desil, mungkin kalau wakil rakyat tahu betul tentang desil. Nah, saya juga ingin tahu apakah untuk bisa mendapatkan beasiswa ini nantinya atau bantuan pendidikan ini nantinya bisa dengan mudah atau lagi-lagi membuat mahasiswa, aduh ribet, mendingan gak usah ngurusin deh gitu. Angkanya juga kecil, 2,5 juta. Nanti saya lanjut lagi di sesi yang terakhir, pemirsa saya jeda. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, dan jika Anda termasuk salah satu mahasiswa di warga kota Surabaya atau mungkin sekarang sedang SMA dan akan masuk perkuliahan di tahun depan, ini juga menjadi salah satu cara juga untuk memastikan Anda bisa masuk ke perguruan tinggi dan mendapatkan bantuan pendidikan terutama dari keluarga yang tidak mampu. Tadi Pak Akmar bilang desil 1, desil 5. Yang seperti apa sih Pak sebenarnya yang akan menjadi fokus sasaran? Penghasilan orang tuanya kah? Kondisi rumahnya kah? Atau yang bagaimana? Kalau desil itu kan memang ada kriteria indikator yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ya. Jadi sebenarnya tidak perlu, tapi intinya ya memang ya yang keluarga miskin yang memang kebutuhan dasarnya itu banyak indikatornya, termasuk pendapatan, kemudian kondisi rumah dan sebagainya. Tapi kalau serem juga sih kalau diprioritaskan, kalau kita lihat desil 1 itu kan ada yang kriteria rumah harus dasar lantainya tanah gitu kan. Belum di Surabaya kan bahkan iya, gitu belum di faster dan tapi itu kok ada perhitungan secara umum gitu ya, secara umum. Jadi termasuk rumah, pendapatan orang tua, kemudian kebutuhan hidup sehari-hari, terus jumlah tanggungan dan sebagainya itu disurvei. Jadi meskipun gajinya misalnya UMK Surabaya 5 juta misalnya, tapi anaknya 3 butuh beasiswa semua, berarti itu termasuk bisa jadi berat juga itu ya. Jadi berat. Jadi sehingga jangan khawatir, biasanya itu sudah karena dengan adanya DTSEN yang DTSEN itu data yang terpusat. Jadi kriteria warga miskin itu sudah terintegrasi mulai dari RT, RW, kelurahan. Mereka setiap 3 bulan sekali ada refresh ya. Kemudian itu disurvei oleh Dinsos. Nah itu nanti jadi satu yang dikelola oleh Dinsos. Jadi ketika warga ingin tahu, ketik NIK itu ada aplikasinya. Jadi nanti apakah dia masuk gamis atau pragamis dan sebagainya itu ada. Nah jadi data itu yang dipegang
terutama oleh dinas-dinas, terusnya dinas kebudayaan. Kesra juga kan pakai tuh. Kesra itu pakai untuk beasiswa SD, SMP dan SMA. Yeah. Jadi semuanya dapat. Kemudian dinas pendidikan pakai untuk beasiswa-beasiswa lain seperti penghafal kitab suci dan sebagainya. Jadi untuk desil ini memang itu tadi banyak perhitungannya, tetapi semua itu sudah dikoordinasikan dari tingkat RT, RW dan sebagainya. Jadi RT, RW itu sudah tahu mana yang diagakin, dan sekarang kan ketika ada orang kaya yang dapat bantuan pasti sudah rame tuh. sudah ada keterbukaan ini harus transparan begitu ya. Jadi harapannya juga di Surabaya tidak terjadi data-data yang dimanipulasi begitu. Saya ke Pak Alius dan Pak Yusa, sebuah program pemerintah anggaran besar tentu suksesnya bukan dari kerja pemerintahnya saja, tapi kerja dari warganya juga, termasuk mungkin calon-calon mahasiswa juga membutuhkan. Apa kuncinya Pak kira-kira untuk bisa mensukseskan? Ya, kuncinya bahwa satu, etis moral dari warga yang mampu untuk tidak memanfaatkan kekosongan ruang hukum yang ada. Karena kita juga tidak tahu kekosongan hukum yang Wali yang baru ini apa yang bisa dimanfaatkan kan juga akan terlihat belakangan. Tapi moral harus duluan ini ya. Ya, kejujuran dan moralitas harus dibagi. Bahwa rezeki kalian akan berkurang jauh ketika mereka memanfaatkan hal yang tidak baik. Bukan haknya ya. Bukan haknya, itu harus dipahami tadi. Terus yang kedua, keterlibatan lembaga masyarakat dalam mengawal program ini juga harus diberi ruang. Lagi-lagi saya menyebut bahwa ada banyak lembaga masyarakat yang sebetulnya bisa diberi dimintai bantuan dan diberi ruang untuk mengawal program ini, mulai dari LPMK, terus forum-forum lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di masyarakat, kemudian PKBM, program belajar masyarakat itu juga bisa ditingkatkan. Jadi banyak lembaga-lembaga masyarakat, lembaga pelatihan yang bisa diajak untuk bareng-bareng. Karena yang biasanya yang dari PKBM dia tidak mampu sekolah di negeri, makanya dia masuk ke situ. Ini kan bisa dimanfaatkan oleh mereka dalam rentang usia kuliah yang sampai usia 25 tahun kan. Jadi ini kan ada rentang anak-anak yang tidak pernah berkuliah sebetulnya bisa untuk melanjutkan studinya lagi. Tidak hanya yang baru lulus, tapi rentan usia antara 20 sampai 25. Ketika pemerintah Kota Surabaya ingin memfokuskan bahwa ini berdampaknya lebih besar bagi dimensi pendidikan di IPM, maka yang diterima harusnya anak-anak yang tidak mampu yang berusia di antara 24. Karena ketika dia masuk usia 25, itu argo IPM-nya langsung dihitung dan itu akan berdampak besar bagi Kota Surabaya. Polisi-polisi ini yang harusnya dibaca oleh pemerintah Kota Surabaya dan teman-teman di Dewan untuk bisa diintervensi karena yang masih muda masih punya kesempatan yang lain kan seperti itu. Terakhir ke Pak Akmar, kalau bicara terkait dengan tadi disinggung di awal sekali ada upaya untuk PAK, apakah menurut Pak Akmar prediksinya ini akan perlu sampai ke sana atau enggak nih? Ya, jadi kemarin teman-teman Dewan di Komisi D itu sepakat. Jadi kalau memang itu memberatkan mahasiswa yang lama, ini kan ada 1.771 siswa yang SPP-nya masih di atas 2,5. Nah ini yang kita pertama kita bisa lewat PAK dengan menghitung ulang kuotanya itu terserap apa enggak. Kita kan mantau tuh tiap 3 bulan. Jadi nanti kalau kuotanya tidak terserap, terus mahasiswa ini terganggu kuliahnya, bahkan ada yang sampai dicutikan. Nah ini yang bahaya sekali. Jadi itu ya mau tidak mau kita harus menambah anggaran karena kan itu mereka sudah perjanjian, mereka sudah daftar di awal dan itu harus selesai. Meskipun PAK biasanya momentumnya ada di akhir-akhir Juli, jadi PAK di itu setengah tahun Agustus, semester kedua gitu ya 2006. Semester kedua. Nah tapi ini kita akan pantau ya. Kan sebelum PAK ada MPAK.